Jangan malah lihat HP, buka ceramah fulan, buka ceramah Habib fulan. Ini masya Allah bagus. Makin dewasa, makin berakal. Yang lain lagi, ketika sudah masa tua, ini kebiasaan. Ketika sudah masa tua, dipandai lawan yang anu, apa jawabannya? Wah, kamu tuh hanya lahir bisa memandang anakku. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya seseorang ini, kalau kita lebih tua daripada seseorang yang kita temui atau teman kita lebih tua, melihatnya seharusnya kita berpikir dan berkata di dalam hati kita, masya Allah, umurnya hanya belasan tahun, umurnya hanya 20-an tahun. Dalam artian banyak hanya melakukan amal, kurang melakukan dosa. Kalaupun seumuran itu melakukan dosa, ya apa cuma 20 tahun. Aku ini sudah 30 tahun, ini sudah 30 tahun. Berarti lebih banyak maksiat ulun daripada orang yang aku ini. Seharusnya kayak itu. Kemudian ketika orang halus atau anak yang muda melihat yang Tuhan, seharusnya berpikir kayak ini. Masya Allah, orang Tuhan lah, dia lebih Tuhan daripada aku. Dalam artian lebih banyak dia beramal di dunia ini daripada aku. Jadi seharusnya pikiran itu atau mindsetnya itu kayak itu. Jangan dibalik. Kalau kita tua dinasihati lawan yang itu sebuah aib. Coba bagi kita, maka kita ada boleh patuh lawan yang Makanya dikatakan oleh para ulama, untuk maqala wala tanzur maqala. Yang artinya lihatlah apa yang dikatakannya, jangan lihat apa yang dan siapa yang mengatakannya. Diceritakan pada zaman dahulu, Al-Imam Bukhari, beliau ini adalah pembuka daripada hadis, pembuka hadis beliau. Hadis-hadis yang ada sekarang yang kita hafal itu kebanyakan daripada Imam Al-Bukhari. Ketika beliau di perjalanan lagi mencari sanad daripada hadis, beliau bertemu seorang yang gila. Di tengah jalan itu bertemu orang gila. Kemudian orang gila ini melafalkan daripada hadis Rasulullah SAW. Orang gila tadi itu melafazkan daripada hadis Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Imam Bukhari? Beliau turun dari kudanya, turun dari kudanya sini, langsung duduk bersimpuh kayak ini. Nah, duduk seperti ini di hadapan orang gila tadi. Kemudian beliau berkata, wahai guru, wahai syekh, aqil hadis, berikan kepada hadis tersebut dan sanad-sanadnya. Diberikan oleh orang gila tadi. Kemudian muridnya kepada, setelah berjalan sudah agak jauh daripada orang gila tadi, muridnya bertakwa, wahai syekh, wahai imam, itu tuh orang gila secara keilmuan hadis ditolak hadisnya. Walaupun hadis itu benar dari Rasulullah, tapi yang meriwayatkan atau melontarkan ini adalah orang gila, orang yang kada bakal, maka kada sah hadis tersebut. Ujar muridnya, wahai imam, hadis tersebut kada sah. Kenapa? Biar ambil. Apa jawaban Imam Bukhari? Jadi Imam Bukhari emang secara riwayat hadis ini tidak sah, tapi
siapapun yang membawakan hadis ini, bahkan hadis dhaif sekalipun, kalau itu masih hadis Rasulullah SAW, maka tetap kita ambil. Kenapa? Karena bukan siapa yang mengatakan, tapi apa yang dikatakan. Yang mengatakan yang orang gila, tapi yang dikatakannya adalah hadis Rasulullah SAW. Jadi terkadang ego kita sebagai orang yang lebih tua itu tinggi ketika dipandang lawan yang halus, lawan yang halus. Kali ada sebenarnya sulit, zaman kita sulit untuk orang-orang yang muda, yang punya ilmu, yang punya pengalaman untuk memberikan pengalamannya. Kenapa? Karena mungkin orang-orang Tuhan di zaman sekarang itu lebih keras daripada zaman-zaman dahulu. Kenapa dulu itu? Karena di zaman-zaman dahulu itu banyak daripada guru dan syekh yang ada. Biar tahu Imam Syafi'i saat mengajar di depan gurunya Imam Malik Bapak masih 20-an tahun. Masih 20-an tahun. Yang diajar ini umur 60-an tahun. Imam Nawawi itu aja umur belasan tahun. Yang diajari umur 30-an. Jadi kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Tuba liman qala umruhu wa hasuna amaluhu. Bahagia, gembira bagi orang yang panjang umurnya, baik amalannya. Dan itulah yang kita harapkan. Allah telah panjangkan umur kita dari tahun-tahun kemarin sampai tahun ini. Kita bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan daripada kegiatan-kegiatan baik pada malam hari ini, dengan membaca Yasin 3 kali, salat hajat, tasbih, salat berjamaah dan lain-lain. Karena apa? Semua amal kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan harapan kedepannya kita diberkahi, dilindungi, keimanan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah kita untuk mentaati daripada perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada takut 4 menit lagi. Dan satu hal lagi, kalau kita bermaksiat kepada Allah dan kadang rasa sedih, rasa menyesal di hati kita, berarti Allah sudah angkat kenikmatan ketaatan, kenikmatan ibadah, kenikmatan iman daripada hati kita. Kenapa? Karena mungkin sudah maksiat terus berjalan. Dikatakan oleh para ahli ulama, para masyayikh, setiap kita bermaksiat itu menandakan atau membuat tanda hitam di hati kita, satu titis, satu tetes. Kalau kebanyakan maka semua hati kita hilang, hitam semuanya. Kalau sudah hati kita hitam, sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Allah cabut kenikmatan ketaatan, Allah cabut kenikmatan ibadah daripada kita, sehingga apa? Kita sulit untuk beribadah kepada Allah, kita sulit untuk menghambakan diri kita kepada Allah, dan gampang untuk bermaksiat kepada Allah. Allah angkat kenikmatan rasa nikmat dalam ibadah, Allah ganti dengan rasa nikmat dalam maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Amal sudah ada nih rasa nikmat dalam maksiat, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sulit untuk keluar daripada maksiat, sulit. Kenapa?
karena sulit menghilangkannya. Contoh, kita sudah terbiasa maksiat, pepanggil kada baik, entah itu apalah, meso-meso kalau bahasa Jawa, pepanggil kada baik, anjing apa segala macam lah, jancu, kalau itu suatu hal yang kada baik. Kalau kita terbiasa dengan hal tersebut, takutnya kalau kita kadang mengatakannya itu sejam aja, untungnya rasa bengih, untungnya rasa sakit, untungnya rasa pahit. Nah itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah terbiasa ada sembahyang, maka sulit kita hendak sembahyang, sulit. Sudah terbiasa karena ada sembahyang, isu hendak sembahyang aja, wah bisa sembahyang, lebih nikmat dari sembahyang. Kawa santai bobo, kawa santai main game, kawa santai. Padahal sembahyang atau melakukan ketaatan kepada Allah itu berapa detik, berapa menitnya. Tapi kenapa kadang kawa? Karena Allah berikan sudah kenikmatan di dalam maksiat. Kalau kadang menggawi maksiat, kadang happy hidupnya. Kalau kadang melakukan maksiat, maka hidupnya itu terasa keluar. Nah ini kalau sudah ada bahasa ini di dalam hati kita, maka cepat-cepat bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena sudah Allah berikan kenikmatan maksiat di dalam hati kita. Melakukan maksiat baik saja, ada penyesalan, ada bertobat, ada. Karena nikmat sudah dalam maksiat. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Dan satu lagi pesan ulun, ini kita mau Ramadan, silahkan banyaki amal, silahkan banyaki amal baik. Tapi satu permintaan, ketika sudah Ramadan dibiasakan dengan amal baik, jangan sampai kena habis Ramadan amal baik ini dibuang. Amal itu ada yang khusus, ini yang khusus Ramadan, ada. Kalau hendak beramal aja sudah. Tapi boleh biar mulai di bulan Ramadan. Biar mulai. Semoga amal itu terus menerus ke bulan-bulan yang lainnya sampai bulan Ramadan selanjutnya. Jangan sampai di awal baca 1 surah sampai ke 30 hari puasa 30 juz baca Quran. Sekalinya bahaya Qurannya jadi berdabu. Kenapa? Harus dibuka lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi biar beramal hanya Ramadan, biasakan beramal, tapi jangan ditinggalkan amalia tersebut setelah bulan Ramadan. Kalau bisa ditambah lagi, ya ditambah lagi. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Semoga yang sedikit ini mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kita pada malam hari ini dinaikkan sebagai pahala bagi kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita, memberikan rahmat kepada kita, masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, yaitu adalah memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.